JIS karena sekarang itu akses untuk informasi itu sangat mudah ya. Kita bisa dapatkan informasi dari HP kita nih. Nah, karena akses informasi itu sangat mudah, kita juga sering mendapatkan informasi-informasi khususnya buat para pebisnis gitu ya, yaitu izin untuk melakukan usaha, izin untuk melakukan bisnis. Jadi terkesannya itu, image-nya itu nggak bisa usaha kalau nggak punya izin gitu ya. Ya, Nah, sedangkan banyak orang dulu itu ya usaha aja dulu gitu. Izin mah kadang ada yang ngurus, bahkan kebanyakan mungkin nggak ngurusin izin gitu ya, ya. ya. Nah, ini gimana nih kalau kita kan masalahnya aware nih sama yang namanya perizinan. Tapi bisnis juga kalau nungguin perizinan itu kayaknya kok mau mulai aja susah banget sih harus nunggu izin dulu gitu. Nah, jadi harusnya yang mana dulu nih? Ngurusin izin dulu atau usaha aja dulu gitu. Dimulai aja dulu gitu usahanya. Memang jadi perdebatan lah ini ya. Hmm, Ngurusin dulu apa langsung jualan dulu gitu. Nah, kenapa terjadi perdebatan? Karena memang ngurus perizinan ini nggak mudah. Selain nggak mudah, butuh waktu lah ya. Butuh waktu buat kita ke kantornya, terus melengkapi berkas-berkas segala macam ya. Juga si pengumuman hasilnya ini keluarnya lama gitu. Iya, iya, Ya, iya. contoh misalkan PRT. PRT pengajuannya bisa mungkin 1 hari atau 3 hari lah melalui online. Oke. Tapi kita setelah dapat apa namanya nomor PRT dari online, kita wajib melakukan penyuluhan ke dinas kesehatan setempat. Oke. Nah, sedangkan jadwal penyuluhannya ini ngikuti mereka gitu. Mereka punya jadwal Ya, sendiri ya. mereka punya jadwal sendiri dan belum tentu bulan ini ada, belum tentu bulan depan ada gitu. Ya kalau ada pun belum tentu cocok dengan jadwal kita. Ya, Kita kan misalkan harus ketemu klien atau harus ngambil barang di lokasi mana yang itu berbarengan. Ya. Misalkan gitu ya. betul. Nah, itu. Terus izin merek, sabit bisa 1 hari, tapi pengumuman 1 tahun tuh. Iya benar. Pengumuman bisa estimasi ya, kadang bisa ada yang lebih 1,5 tahun atau lebih lama lagi gitu. Nah, itu yang membuat jadi perdebatan akhirnya di lapangan Oke. soal perizinan ini gitu. Ya di kalangan para pebisnis kita kayak gitu ya. Ada yang bilang izin dulu yang harus didahulukan. Ya, Ada yang bilang ngapain ngurus izin dulu, usaha dulu gitu ya. Nah ini kira-kira yang mana ya, yang sesuai dengan kita itu di lapangan itu yang mana gitu. kalau idealnya memang perizinan dulu. Idealnya. Perizinan dulu. Cuman itu tadi perizinan ini menghambat bisnis kita gitu. Memulai bisnis ya. Ya, menghambat untuk kita memulai bisnis. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya nih, caranya itu lebih baik kita jualan dulu. Jualan dulu ini dalam rangka tes pasar lah. Oke, ini alternatif yang ditawarkan ya. Alternatif ditawarkan nih. Teman-teman bikin dulu produknya nih. Tapi nggak semua bisa juga sih teknik ini. Karena terkait dengan produksi lah. Oke. Kalau misalkan teman-teman bisa produksi sendiri, teman-teman bisa langsung produksi, terus di packing ya, packing, terus habis itu dijual. Ya udah itu dalam rangka tes pasaran aja gitu. Oke. Kita lihat laku nggak nih, kita bisa nggak jualannya gitu. Oke. Nah nanti kalau kelihatan tuh pasti kelihatan lah kalau produk yang diminati itu biasanya, wah laku nih. Ada tren meningkat ya. Kalau misalkan produknya berupa produk yang bisa titip jual ya, contoh kayak snack misalkan, itu gampang tuh, bisa ya udah pasak aja dulu gitu, terus bikin dulu keripiknya atau apalah makanannya, dikemas langsung dijual, dititip di warung, cari reseller gitu. Nah yang susah itu skincare tuh, nggak semua orang bisa ya skincare. Terus skincare juga apa namanya ya, lebih sering diungkit perizinannya ketimbang makanan ringan. Karena dia berhubungan dengan kesehatan ya. Kalau skincare kan merawat kulit, kesehatan kulit gitu ya. Ya itu juga kan makanan juga kesehatan. Oh iya betul sih. Cuma maksudnya kalau kayak makanan tuh kayak lebih orang tuh bisa bisa tahu lah gitu. Ya. Tapi kalau skincare itu kan kayak nanti ngerusak wajah, nggak tahu nih secara perlahan ada merkurinya kayak gitu. Ya. Kita kan nggak tahu gitu. Nah itu yang skincare juga nggak semua bisa tuh. Kalau misalnya ada yang bisa tuh, ada yang bisa ngeracik sendiri. Tapi tetap itu awal-awal kalau misalkan udah mulai naik, banyak yang suka, banyak yang naik, banyak yang banyak yang cocok lah. Nah baru tuh diurus perizinannya gitu. Jadi dalam rangka kita keluarin dulu produknya, kita lihat dulu nih laku tuh enggak gitu. Karena kadang produk bagus tapi kita nggak bisa jualnya gitu. Iya sih. Jadi kalau teman-teman kondisinya gitu ya, itu bisa produksi satu barang kayak gitu ya untuk dijual. Itu bisa pakai ya produksi dulu terus di tes pasar ya. Ya, Dalam jangka waktu tertentu, misalkan 3 bulan kayak gitu ya. 3 bulan bisa
Ya lebih juga bisa sih. Ya, ya tergantung lah, terserah deh teman-teman mau ngasih apa namanya timeline percobaannya berapa lama kayak gitu ya. Misalkan setahun lah paling biar kelihatan apa namanya utuh lah ya 1 tahun ya. Peningkatannya bener gak nih banyak yang order, balik modal tuh enggak gitu. Iya benar. Karena ya kalau misalkan 1 tahun pasti kelihatan grafiknya naik, turunnya itu naik, kelihatan lah ya. Naik turunnya. Kalau misalkan 1 bulan itu bisa aja naik terus. Wah ini kayaknya produk laku gitu ya. Taunya pas diseriusin melandai terus sampai minus gitu. Kita kan nggak tahu gitu ya. Nah itu karena awal-awal jualan itu kan biasanya yang beli itu teman kita lah, satu circle gitu ya, atau mutual friends lah. Misalkan temannya kita punya teman lagi, biasanya kayak gitu yang beli itu. Kalau misalkan udah setahun, itu kita lihat nih yang beli orang yang nggak dikenal atau gimana nih. Nah, kalau ciri-ciri produk laku ya tadi banyak yang order ke kita juga ada lah ya laporannya. Dan yang beli orang-orang yang tidak dikenal gitu, yang konsumen beneran lah, bukan yang beli karena temen gitu. Iya benar. Karena memang mereka senang dengan produknya atau butuh dengan produknya gitu ya. Dan itu selama 1 tahun mungkin akan cukup kelihatan lah dalam waktu 1 tahun. Cukup kelihatan. Gak cuma di produk yang bisa dititip jual ya, tapi juga teman-teman misalkan bisnis minuman misalkan, minuman kekinian atau boba, buka booth tuh di mana. Lihat dulu nih orang-orang pada beli gak gitu. Kalau misalkan ternyata kok nggak ada yang beli ya, jangan salah tempatnya, pindah tempat dulu. Iya. Jadi ada waktu untuk kita bereksperimen, ini beneran laku nggak nih kita jualan ini gitu. Iya, sebelum ngurusin izinnya gitu. Ini salah satu alternatif yang ditawarkan ya. Kalau terlepas dari perdebatan yang mana dulu. Ya. Kalau di lapangan kita bisa nyobanya pakai alternatif ini. Ya. Gitu ya. Nah, cuman yang harus diperhatikan adalah nama sih, yang perlu diberikan nama. Oke, nama. Karena nama ini terkait dengan kedepannya kita jadi ganti atau enggak namanya gitu. Oh, nama bisnisnya ya? Nama bisnisnya. Nggak perlu daftar merek dulu, tapi yang penting kita ngecek dulu nama kita. Gitu. Iya sih, ibaratnya kan gini, daftar merek itu, ataupun ngurus perizinan kayak gitu ya, nanti kan nama bisnis kita itu tercantum ya? Ya. Nah, dengan tercantum itu artinya kita siap dengan yang namanya bahwa brand kita ini nggak sama dengan brand yang lain namanya. Ya. Gitu ya, produknya dan sebagainya gitu kan. Supaya nanti nggak tersandung dengan kasus-kasus kayak geprek bensu kayak gitu ya. Nah, kita usahakan bahwa nama yang akan kita mulai ini nama bisnisnya itu nggak ada yang pakai. Nah, jadi meskipun belum apa namanya? Belum daftar, kita pastiin dulu belum ada yang pakai nih. Untuk jangka waktu 1 tahun ke depan nih. Ya, ini kemungkinan 1 tahun nama ini nggak ada yang pakai nih. Soalnya pas dicari benar-benar nggak ada misalkan. Iya. Pakai istilah-istilah baru misalkan atau nama-nama apalah gitu ya, ngarang sendiri misalkan istilahnya. Itu bisa dicek dulu, wah ternyata aman nih pakai nama ini, nah itu baru gitu. Kita jualan dengan nama itu. Iya, tapi kan kadang memang ada pebisnis yang ketika pakai prinsip mulai aja dulu nih ya, bisnisnya daripada ngurusin perizinan, kadang itu lalai dalam penamaan biasanya. Nah itu, lalainya di penamaan. Strateginya udah benar nih, biar nggak boros lah mungkin ya, karena perizinan juga bayar ya. Tapi namanya yang salah gitu. Itu yang jadi dilema gitu. Sehingga ketika perizinannya mau diurusin, namanya harus diganti ternyata. Iya, karena udah ada yang pakai. Dengan produk yang sama juga. Iya. Nah, itu jadi masalah gitu. Iya. Masalah ke depannya. Sedangkan untuk di lingkungan kita gitu ya, selama 1 tahun itu udah pada kenal nih brand kita gitu ya. Nama bisnis kita, produknya udah disukai. Tapi ketika kita mau daftar merek ataupun daftar perizinan yang lain, ternyata namanya udah ada yang pakai orang lain. Nah, itu. Artinya kan kita nggak bisa dong, kalaupun dipaksakan daftar, kemungkinan untuk ditolaknya besar gitu ya. Ya, benar. Sangat besar untuk ditolak gitu. Betul. Makanya penting banget sih nama ini gitu, nama ya. Jadi urutannya tuh kita namanya dulu amanin gitu ya. Jangan sampai namanya nih dipakai orang dulu gitu. Oke. Cari nama-nama yang belum pernah dipakai atau nggak pernah terpikirkan oleh orang lah. Kalau bisa didaftarkan ya langsung daftarkan gitu. Kalau misalkan nggak bisa tadi alternatifnya ya kita tes pasar dulu kan gitu. Iya. Nah setelah nama baru nanti ke desain. Logonya juga jangan sampai logonya jadi mirip sama orang lain juga gitu. Karena itu akan berpengaruh di pendaftaran mereknya tadi. Bener sih. Jadi yang memang pas kita mau memilih untuk mulai bisnis dulu dibanding ngurus izin,
tadi penamaan dengan desain logo bisnis kita itu harus udah terbayang ya mau kayak gimana gitu. Benar. Karena ketika kita menjalani selama 1 tahun dan bisnis kita ini ternyata oke, bagus, terus mau ngurus izinnya nanti malah bermasalah. Ini yang kita capek-capek selama 1 tahun gitu. Branding bisnis kita artinya kayak gitu. Nah, itu kan untuk produk-produk yang bisa diproduksi sendiri lah. Ya, ada produknya lah ya. Ya, nah kadang ada juga produk yang memang butuh maklon gitu. Oh, zaman sekarang sih banyak banget yang pakai maklon ya. Banyak yang pakai maklon, kayak mungkin di awal-awal bisa lah kita ngeracik, tapi itu kan kapasitas produksi kita kecil gitu. Iya, kayak misalkan brand baju deh, kita bikin brand baju kecil-kecilan, distro kecil-kecilan gitu ya. Ya. Ternyata banyak yang suka, permintaannya tinggi. Itu kita nggak punya dong mesinnya untuk memproduksi 1 bulan 10.000 misalnya gitu ya. Benar. Kalau baju sih belum udah terlalu diperhitungkan lah si perizinan ini. Misalkan kita mau bisnis baju nih, mau dimaklonin produksinya, di produksinya nggak bakal nanya ini mana legalitasnya segala macam nggak. Kalau ya yang terkait BPOM itu pasti ditanya itu. Contohnya parfum, terus jamu. Misalkan teman-teman bikin minuman kesehatan, atau misalkan bikin jamu atau misalkan temulawak atau apalah gitu ya, herbal lah, yang berbasis herbal itu otomatis BPOM kena tuh. Jadi ketika dimaklonkan, pihak maklon pabriknya minta legalitas. Itu ya. Ya, terus skincare bisa biasanya skincare, parfum, obat-obatan, sama yang BPOM itu minuman yang botol. Jadi tahapannya tadi kan kita produksi dulu, dijual dulu. Kita sampai kewalahan nih produksinya nih, kan kelihatan tuh. Kalau udah sampai kewalahan, mungkin sudah waktunya diurus dulu perizinannya. Habis itu baru kita ke tahap berikutnya, level berikutnya mungkin akan maklon nih. Gitu. Iya, itu juga di klien Kebun Desain tuh ada tuh ya, yang dia tuh bisnis skincare, tadinya itu rumahan, dia pakai sendiri, terus dia share ke grup-grup kayak Facebook dan sebagainya, terus ada yang nyoba, terus cocok. Benar. Taunya makin rame. Oh, ini nggak bisa nih saya bikin sendiri di rumah gitu. Akhirnya dia ngemaklon kan ke pabrik ya. Yang 1 bulan itu bisa produksi 25.000 sampai 30.000 piece kayak gitu. Ya, benar. Udah banyak lah. Dan biasanya memang di bidang-bidang itu kayak sabun, tuh, sabun juga ya, sabun mandi kayak gitu. Ya, dan sama pabrik kan pabrik maklonnya itu ditanyain tuh ya. Ditanyain. Biasanya yang nanyanya itu NIB-nya, terus pendaftaran mereknya. Nah, itu. Ya, pokoknya perizinannya pasti ditanyain tuh ya. Ditanyain. Karena nanti kan si maklon ini biasanya dia ngebantu juga untuk daftar BPOM. Nah, untuk daftar BPOM memang syaratnya ada pendaftaran mereknya. Ya. Pasti dia nanya dulu pendaftaran mereknya mana gitu. Udah pendaftaran merek atau belum? Biasanya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman tuh kadang-kadang suka aja ada yang mikir kayak gini, udah sih ngapain sih ribet ngomongin ataupun ngurusin izin, bisnis mah bisnis aja kayak gitu. Ya. Padahal ternyata setelah dia jalanin bisnisnya itu membesar. Ya. Kewalahan dan butuh perizinan tuh. Nyesel deh kalau udah kayak gitu. Memang, jadi kalau misalkan rame ya bisnisnya ya, jadi perizinan tuh kita butuh jadinya jatuhnya, karena memang ada di level kita perizinan itu jadi syarat gitu untuk ke level berikutnya. Iya. Contoh untuk produksi tadi ke maklon, atau mungkin kayak pengen jadi Shopee Mall, TikTok Shop, yang dia butuh juga pendaftaran merek tuh sekarang. Iya. Bahkan orang tuh berlomba-lomba gitu ya. Ada yang bahkan yang sampai ekstrimnya itu menggunakan perizinan itu bisa buat mengelabui orang gitu. Di Shopee Mall gitu ya. Banyak juga. Karena memang saking ampuhnya status Shopee Mall ini ya. Akhirnya orang gimana caranya perizinannya lolos dulu, bikin Shopee Mall dulu lolos, habis itu baru dia menjual produk-produk yang tidak produksi sendiri, tempelin aja atau gimana gitu. Ya, teman-teman bisa cek video kita yang sebelumnya yang judulnya itu Hamlin tuh ya. Hamlin ya, itu salah satu itu juga tuh. Tuh yang dia menggunakan kekuatan perizinan untuk membangun bisnis yang dia tuh nggak ngeproduksi barang gitu. Cuman cukup ngeberi rebranding produk orang yang udah ada brandnya, itu yang jadi masalah sih, itu doang. Masalahnya produk orang udah ada brandnya, sama dia dihapus diganti. Itu mah jadi lebih ke pencurian brand sih. Terus jadi nipu orang juga karena bukan
kalau yang namanya Shopee Mall itu kan produknya produk original gitu ya. Harus apa namanya? Harus gimana ya? Sebenarnya kalau dilihat dari segi logika gitu ya, si Hamlin ini ya dia menjual produk mereknya Hamlin juga gitu. Iya sih. Tidak melanggar gitu ya. Iya. Tapi yang jadi masalah adalah itu dia ngambil produk orang diganti mereknya. Iya, iya. Dan kualitasnya, nah ini kualitasnya nggak sebanding dengan harganya. Betul. Tahu nggak teman-teman? Ya ini mah pengen lengkapnya mah cek video kita sebelumnya. Cuman yang harganya itu kayak 10.000, 20.000 itu dijual bisa 200.000 ya. Kemudian harga dia yang modalnya itu 100.000, 150.000 itu dijual 1 juta teman-teman. Nah itu hanya bermodal perizinan. Gokil sih. Dan itu apa namanya, produknya itu terjual itu ada 100 barang yang terjual, ada 200, ada 300 ya. Ya. Dengan nominal keuntungan bisa sampai 900 kali 9 kali lipat gitu. Dan orang-orang tertipu lah. Tertipu Shopee Mall. Sedangkan tadi ya, perizinan di Shopee Mall itu ataupun di marketplace lainnya itu ya menjamin barang original kalau nggak salah ya. Iya, tapi maksudnya marketplace dia bilang original itu maksudnya dikirim asli oleh pemilik mereknya gitu maksudnya. Iya, iya kan gitu kan. Iya, tapi banyak juga yang dia ngedaftarin merek misalkan, tapi dijualnya brand lain ada juga. Oke. Tapi selama itunya menjual brand orang lain tapi barangnya tuh barang asli kan gitu. Barangnya asli. Jadi itu kan masih agak mending kan? Iya. Jadi sebenarnya si Shopee Mall ini menggaransi bahwa si penjualnya ini terverifikasi gitu. Itu sih. Ya. Cuman si Shopee nggak bisa, atau TikTok ya nggak bisa memverifikasi si produk gitu, karena kan banyak produk ada. Iya, benar. Wah, jutaan kalau dicek satu-satu setiap penjual gitu ya. Iya. Makanya dia nggak mungkin ngecek produknya, nih asli atau enggak, KW atau bukan gitu. Makanya dia cuma ngecek tokonya nih udah punya merek belum, udah legalitasnya udah oke belum. Kalau udah oke, dia beri tanda, misalkan Shopee Mall atau official atau apalah tandanya ya. Iya. Nah, yang kayak gitu aja bisa gitu ya, perizinan itu bisa dipakai buat orang yang jualannya itu asal kayak gitu ya. Apalagi buat kita yang jualannya itu serius, terus punya izin gitu. Ya. Harusnya bisa Oke lah. Iya, lebih oke, bakal lancar jaya gitu ya. Benar-benar untuk kita yang niat, nanti juga kita bisa kebentuk sendiri lah. Nanti dari mulai uji coba dulu produksinya, habis itu urus perizinannya, habis itu kemungkinan akan mempengaruhi bahan-bahannya di kualitasnya lah. Kualitasnya akan ditingkatkan kayak gitu. Iya. Seiring dengan pertumbuhan bisnisnya nanti. Benar. Nah, gimana? Masih bingung nggak antara harus milih izin dulu atau bisnis duluan gitu ya yang dimulai? Ya, teman-teman yang mana nih? Tim yang mana nih, teman-teman? Apakah yang tadi yang bisnis dulu atau izin dulu? Sebetulnya sih kalau menurut saya, pendapat saya pribadi itu tergantung sih. Kalau yang punya duit ya bisa langsung gas perizinannya, usahanya berbarengan gitu ya. Kalau yang modalnya terbatas gitu ya, minim, ya bisa pakai yang mulai bisnis dulu gitu ya. Tapi tadi dengan catatan bahwa harus sudah dipikirkan nama brand dan logonya ya. Itu harus di awal tuh, nama brand dengan logo itu harus sudah persiapan menuju ke perizinan. Ya, kayak gitu. Menuju perizinan lainnya lah gitu. Jangan sampai kita mulai bisnis, nama bisnisnya dengan logonya itu sudah ada yang pakai kayak gitu ya. Oke, Jis, ada lagi? Oke, itu aja. Nah, itu ya teman-temannya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau teman-teman pengen diskusi kayak gitu ya, bisa komen aja di bawah kayak gitu ya. Atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kita. Boleh, kalau mau tanya-tanya nih, misalkan bisnisnya gimana nih, perizinannya apa aja, misalkan boleh tuh langsung WA aja. Nanti kita bantu apa yang kita paham lah ya, apa yang kita pahami dan apa yang kita bisa, itu nanti dibantu. Iya, dan kalau tadi misalkan kita udah punya namanya bisnisnya, tapi logonya nih bingung nih kita karena bukan ahli desain, gimana nih? Bisa juga teman-teman buat yang udah jalan bisnisnya nih, terus logonya misalkan pengen bikin yang bagus, bisa melalui Kebun Desain. Nanti kita akan buatkan logo yang memang custom, jadi
bukan berbasis template yang tinggal ganti-ganti tuh. Iya. Sehingga hasilnya juga lebih original gitu. Iya, dan lebih oke lah ketika didaftarkan mereknya dengan logo itu ya. Ya, benar. Nah, kita juga bisa sekalian mendaftarkan mereknya. Kalau teman-teman misalkan dirasa, wah, udah butuh perizinan merek nih, mau ke marketplace atau mau maklon. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi Kebun juga. Kalau nggak mau daftar sendiri, bisa langsung melalui Kebun ya. Langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah gitu. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.